Genbi sendiri itu tahapnya tuh nggak banyak. Jadi cuman pertama itu ada berkas, wawancara, habis itu langsung pengumuman gitu. Jadi mungkin tidak terlalu menguras, seperti Kak Ferry tadi ya, itu kok mantap juga ya gitu seleksinya ya. Udah berjuang banget gitu. Unggulan juga aku yakin juga pasti lebih berat juga. Nah, kalau di BI itu pertama itu kita upload berkas, biasa kayak transkrip nilai, sertif dan lain-lain. Nah, terus ada motivation letter. Nah ini yang pengen aku highlight gitu. Jadi kalau di syarat sendiri itu motivation letter itu ya udah motivation letter untuk Bank Indonesia gitu kan. Cuman aku tuh ada tips. Jadi kalian tuh bisa breakdown dari 3 gitu di dalam motivation letter itu. Pertama itu siapa kalian gitu, dan juga di situ kalian bisa nge-bring up lah tentang pengalaman dan lain-lain. Nah, kedua itu kenapa saya memerlukan beasiswa ini. Nah, kalian juga ngasih alasannya gitu loh. Gimana beasiswa ini bisa berkontribusi untuk kalian dalam misalnya untuk meningkatkan akademik dan lain-lain. Dan ketiga itu apa yang bisa saya berikan untuk Genbi. Itu karena kan mereka fokus mereka kan untuk meningkatkan literasi keuangan kan. Nah, jadi ya apa yang bisa kalian lakukan gitu. Nah, itu kalau menurutku itu struktur yang kuat gitu. Gitu, dan juga mungkin banyak template yang bertebaran di internet, tapi kalau aku saran sih kalau jangan pakai template itu gitu. Jadi kayak bikin seoriginalitas mungkin, karena yang apa itu banyak banget. Jadi make sure kalian itu bisa outstanding gitu di antara semua motret itu. Kemudian habis itu kalau udah lulus itu dia nggak lama, kayak seminggu gitu udah langsung pengumuman, langsung wawancara. Nah, yang wawancara ini juga nanti bakal ditanyain tentang kayak siapa diri kalian, pengalaman, terus apa kontribusi kalian yang bisa kalian berikan, dan juga ada ke bank sentralan. Nah, ini yang aku baru tahu pas wawancara gitu loh. Nah, jadi teman-teman kayak nggak harus mendalam pengetahuan ke bank sentralan, tapi yang penting tahu apa fungsi Bank Indonesia, terus tujuannya, terus kayak kontribusi dan program-program yang pernah diberikan. Terus waktu itu aku juga ditanyain kayak siapa ketua Bank Indonesia sekarang gitu kan, yaitu Pak Periwarjio gitu. Nah itu, jadi nggak terlalu mendalam, tapi at least kalian bisa tahu gitu. Nah itu, habis itu udah pengumuman gitu. Nanti kalau udah dapat, udah langsung. Nah, satu hal lagi yang wawancara di BI itu langsung orang BI-nya, waktu itu aku diwawancara pokoknya langsung petingginya gitu loh di Genbi DIY itu, di Bank Indonesia DIY gitu. Jadi teman-teman prepare dan juga maksudnya di set lah gitu manner-nya gitu sih. Oke. Oke, Kak Christian tadi, menarik banget nih tips Smart-Lab-nya ada 3 kerangka ya yang harus nanti teman-teman tulis gitu di dalam, motivation letter untuk kalau apply ke Genbi. Oh ya Kak, aku mau nanya dikit nih Kak, tadi kan Kakak sempat mention ada yang tes bank kesentralan gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman yang di luar jurusan ekonomi gitu, kayak misalnya jurusan teknik atau jurusan lainnya, apakah sebenarnya mereka tuh bisa juga gitu daftar ke Genbi ini dan ikut yang kayak tes bank sentral itu apakah itu dijadikan konsiderasi gitu, Kak? Selain anak-anak ekonomi gitu misalnya. Mungkin kan di sini partisipannya banyak yang bervariasi gitu ya, Kak, ya, jurusannya nanti. Sebenarnya itu bisa, karena jadi kalau untuk di-apply ke beasiswa Bank Indonesia itu mereka tuh punya kayak prodi prioritas gitu loh. Bisa pertama tuh paling pertama akuntansi, ekonomi, manajemen, terus berurutan sampai kalau nggak salah tuh yang nggak masuk itu kesehatan gitu. Nah, itu sih yang kalau aku yang aku ingat ya. Cuma selebih itu tuh bisa, bahkan ada yang dari teknik, ada yang dari mana-mana gitu. Nah, itu bisa. Dan juga untuk ke bank sentral sendiri, tadi yang aku bilang, itu mungkin pengetahuannya nggak terlalu mendalam. Cuman kalian at least kalian riset lah tentang kayak BI ini ngapain sih gitu, kayak tujuannya tuh ngapain, fungsinya ngapain, terus kayak program-program apa aja yang pernah digagas BI untuk meningkatkan generasi yang melek akan literasi keuangan gitu sih. Oh, oke, Bisa kok, bisa. Nah, kalau jawabannya bisa banget gitu. Soalnya banyak teman-temanku dari diverse gitu, bahkan bukan ekonomi doang lolos gitu. oh berarti emang open banget ya, Kak, ya, kalau misalnya bukan anak ekonomi doang nih. Jadi mungkin, kalau misalnya teman-teman mikir, "Oh dari Bank Indonesia, oh berarti buat anak ekonomi doang." Enggak gitu ya, Kak. Jadi bener-bener emang terbuka dan kalau misalnya teman-teman dari jurusan lain gitu, kecuali kesehatan ya tadi ya, itu bisa apply gitu. Dan, kalian juga nggak harus belajar secara spesifik gitu ya, Kak, ya, terkait banking segala macam dan perintilan dalamnya, tapi ya cukup, pengetahuan dasar gitu terkait Bank Indonesia dan mungkin posisi-posisi Bank Indonesia di sekarang ini tuh kayak gimana gitu. Oke, Kak Christian, thank you banget, Kak. Mungkin kita pindah lagi nih ke Kak Ludi. Nah, tadi Kak Ludi itu udah sempet jelasin kan, kayak kalau misalnya beasiswa unggulan itu dapat, dana gitu ya dari, 4 tahun dibiayain dan ada kuliah uang semester, uang bulanan, biaya buku, banyak banget nih, bener-bener. Wah, menarik banget ya kalau misalnya teman-teman tertarik gitu sama beasiswa yang nyari, pendanaan yang banyak gitu buat kalian. Nah, Kak, boleh ceritain dikit nggak sih dari prosesnya dari awal banget Kakak apply atau tahu informasi dari mana dan
apa aja sih yang harus dipenuhi gitu untuk mendapatkan si beasiswa unggulan ini, benar-benar dari tahap awal, mungkin seleksi gitu ya, interview kayak beasiswa lainnya dan, sampai dapat gitu sampai sekarang ini? Oke, thank you Michelle. Jujur saya dulu tuh tahu beasiswa ini tuh dari teman saya. Jadi tuh saya sempat kayak semacam volunteering di Kata Data. Terus tiba-tiba saya paling muda sendiri, saya nggak tahu tuh saya paling muda sendiri di situ. Tiba-tiba ada kayak cutting gitu, kayak udah semester 5 apa 6 ya, saya tahu, kamu semester berapa? Terus saya bilang, oh saya masih semester 2 Kak. Terus kayak, oh kamu nanti daftar ini aja, beasiswa unggulan segala macam. Nah, oh dari saat itu saya tahu ada beasiswa unggulan dari pemerintah gitu loh. Karena seringkali kan kita tahunya bahwa beasiswa dari pemerintah tuh LPDP, dan mungkin LPDP itu ya untuk S2 atau S3 gitu loh. Jadi ternyata ada teman-teman untuk S1 beasiswa unggulan. Kalau teman-teman pengen tahu nih follow up apa aja sih kegiatan beasiswa unggulan dan kedepannya mungkin teman-teman bisa follow tuh di Instagram terkait beasiswa unggulan tuh di Instagram. Kalau misalkan proses ya, kalau proses sih kurang lebih nggak panjang sih sejujurnya. Paling susah mungkin Kak Felicia ya. Tapi kalau aku tuh prosesnya cuma mirip sama Katian, kayak Christian, ada dua, yaitu pertama berkas, yang kedua adalah wawancara. Kalau misalnya tips and triknya adalah sebenarnya kalau yang di berkas ya, overall berkas beasiswa kurang lebih sama semuanya. Pasti minta apa? Minta transkrip nilai, minta surat rekomendasi, minta apa. Tapi kalau misalkan di beasiswa unggulan, ada dua hal yang paling penting. Teman-teman harus perhatiin. Karena saingan beasiswa unggulan tuh, saya juga baru sadar bahwa banyak banget ternyata yang daftar beasiswa unggulan. Jadi saya tuh dulu udah daftar aja, udah kayak, ya udahlah kalau misalnya dapat, kalau enggak. Jadi kalau misalkan beasiswa unggulan itu ada dua, kalau di berkas itu yang paling penting. Yang pertama itu terkait proposal, yang kedua adalah esai. Jadi kalau misalkan proposal, itu menurut saya ini dua hal ini sangat berkesinambungan. Proposal itu terkait teman-teman tuh gambaran atau misalkan teman-teman tuh punya imajinasi apa di masa yang akan datang. Teman-teman tuh pengen jadi apa. Soalnya kalau misalnya proposal itu, isinya kayak misalkan biaya hidup teman-teman dalam setiap semester berapa, teman-teman mau rencana belajarnya apa, mau mata kuliah apa, teman-teman mau skripsinya apa. Tapi skripsinya nggak harus itu pada at the end. Cuma teman-teman tuh di situ dituntut terkait kayak seberapa teman-teman care sama diri teman-teman yang di masa yang akan datang. Teman-teman punya proyeksi apa, teman-teman tuh pengen jadi apa gitu loh untuk kedepannya gitu loh. Itu sih kalau di proposal. Kurang lebih ya kalau proposal sama aja sih, maksudnya pada proposal pada umumnya gitu loh. Ada apa aja gitu, banyak contohnya sih di internet. Terus kalau misalkan esai itu terkait waktu zaman aku tuh terkait aku sebagai anak Indonesia kalau nggak salah ya. Nah di situ kurang lebih tadi sarannya udah dikasih tas sama Kak Ian atau Kak Felicia terkait cara nulis motivational letter atau esai, kurang lebih sama. Cuman yang aku pengen highlight di sini adalah kita kalau nulis esai itu pertama-tama kita ceritain dulu terkait siapa kita dan kenapa kita tuh bisa sampai di titik ini loh. Jadi the story behind kenapa kita, misal let's say aku pengen jadi menteri keuangan. Apa story behind-nya? Mungkin pas kecil aku suka bergaul sama orang-orang di kampung aku, atau mungkin aku suka bergaul sama orang jalanan dan aku melihat mereka seperti apa. Nah itu the story behind-nya ditarik garis lurus dari awal sampai akhir gitu loh. Jadi kita nulis esai itu bagaimanapun cara kita tuh ibaratnya connecting the dot dari awal kita masih muda sampai kita sekarang dan sampai tujuan akhir hidup kita yang mana kita jelaskan di proposal kita. Jadi itu teman-teman kan, jadi proposal itu ibarat gambaran ke depannya dan esai itu ibaratnya apa akar atau apa tanggung jawab kita untuk mewujudkan masa depan kita di proposal itu, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di tahap wawancara itu, teman-teman, wawancara itu jujur saya kan awalnya bacanya, yaudah saya sudah persiapin, saya baca proposal, saya baca esai saya, ya who knows bakal ditanya soal itu. Nah tapi ternyata tuh benar-benar saya juga nggak nyangka pas tiba-tiba wawancara saya ditanyain gimana kondisi perekonomian Indonesia. Terus oh my god, tiba-tiba ditanya itu kondisi perekonomian Indonesia, terus apa cita-cita kamu, kenapa kamu yakin kayak gini, bukannya seperti nanti didebatin sama dia gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan yang diwawancara itu kayak random sih, jadi nggak tahu ya, mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu punya staff-staff di seluruh Indonesia. Jadi saya kebetulan saya dapat dosen, saya langsung search dosen apa ini, terus oh ternyata dia dosen di UNER atau apa gitu. Ternyata dia wawancara saya dan emang nunggunya lama banget karena yang daftar tuh banyak banget. Jadi pas kita mesti sabar-sabar nih pas nunggu wawancara, pas wawancara datang udah pas on cam tenang aja, coba jawab sebisa kita, jawab seyakin kita, coba kita ingat lagi terkait apa yang kita stage di esai maupun di proposal, biar at the end kita ngeyakinin di dia bahwa kita itu orang yang pantas loh. Sama mungkin ada satu pertanyaan basic adalah terkait ini sih.
apa kekurangan kamu, dan ya itu basic kan, apa kekurangan kamu dan bagaimana kamu cara mengatasi itu. Kurang lebih itu sih. Oke, kalau mungkin aku mau gali sedikit nih ya Kak ya. Tadi kan kalau misalnya di beasiswa unggulan tuh ada proposal. Dan ini kan mungkin aku juga baru dengar gitu ya kalau beasiswa ada yang ngumpulin proposal, bukan cuma motlet atau esai doang. Nah, proposal ini tuh kayak ditentuin gitu nggak sih Kak? Kayak outline-nya, mungkin kerangkanya, terus kayak itu kayak bener-bener proposal kayak kita ngajuin sesuatu kah? Atau sebenarnya esai cuma dikemasnya tuh lebih beda gitu? Itu kira-kira gimana Kak terkait proposalnya? Oke, kalau proposal sebenarnya pas tahun aku nggak wajib, cuma tahun-tahun sebelum itu wajib untuk buat proposal gitu kan. Proposal itu sebenarnya kayak proposal pada umumnya, proposal proposal pengajuan sesuatu. Jadi dari awal kayak kenalin dulu nama kita siapa, secara lengkap identitas diri kita, terus pada akhirnya kita jelasin di situ kita pembelajaran kita apa aja, alasan kenapa kita ambil. Let's say aku ambil ilmu ekonomi, kenapa alasannya, terus di akhir kayak kenapa kita di tengah-tengah kayak kenapa kita mengambil jurusan ini, apa yang kita bisa sumbang dari jurusan ini untuk negara, terus pada akhirnya kita ngasih tahu rencana pembelajaran kita dan juga kira-kira anggaran untuk setiap semesternya berapa gitu loh. Kita ngekos biayanya berapa. Karena kalau di tahun aku tuh ya, kalau di tahun aku kan dianggarin kan untuk setiap anaknya let's say berapa. Cuma kalau di tahun sebelumnya adalah kamu mau UKT kamu kayak mau UKT kamu misal let's say kamu di swasta 20 atau 70 atau 30 pasti bakal dibiayain sama negara gitu. Jadi itu sih siapa tahu teman-teman yang sekarang maybe sekarang masuk swasta dan uang kuliahnya mahal tuh bisa banget sih daftar beasiswa unggulan. Itu sih. Oke, well noted banget. Jadi kayak bahkan proposal itu kayak rancangan hidup gitu ya, dari nanti di kuliah sampai lulus skripsi dan aspirasi ke depannya menjadi apa gitu ya. Wah, oke, thank you banget nih Kak Ludi atas pemaparan untuk beasiswa unggulannya. Jadi sebenarnya untuk pemaparan materi kita udah cukup wrap up ya, banyak banget tadi insight dari Kak Shelly, dari Kak Vestian, dari Kak Ludi, semuanya benar-benar kepack semuanya, bagus banget. Dan mungkin habis ini kita pindah ke Q&A kali ya, teman-teman semuanya. Dan tadi tuh ada banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Slido dan beberapa juga udah cukup kejawab gitu ya di pemaparan informasi dari kakak-kakak speaker tadi. Nah, aku pengen nanya nih Kak, tadi kan mungkin lebih ke teknis gitu ya dari beasiswanya dan prosesnya gimana kakak-kakak semua ngejalaninnya. Nah, tapi aku mau nanya Kak, dari beasiswa ini kan kalian udah dapat nih beasiswanya gitu ya. Impact buat ke diri kalian sendiri tuh apa sih? Kayak misalnya value apa yang kalian dapat? Contohnya kalau misalnya aku sendiri nih, ini iklan dikit ya. Kalau misalnya aku sendiri, aku kan dari Tanoto Foundation gitu ya. Aku dapat pada saat aku semester 2 awal, jadi bulan Februari gitu ya. Dan dari situ aku benar-benar dapat networking banyak banget, karena penerima beasiswa Tanoto ini nggak cuma UI doang gitu, tapi ada juga dari ITB, dari dari univ-univ lain gitu, ada dari USU, dari banyak lah pokoknya teman-temannya, jadi nggak cuma ya itu-itu aja di Depok doang gitu, tapi benar-benar menyebar lah ya, meluas gitu. Nah, kalau misalnya dari kakak-kakak sendiri tuh gimana sih? Apa aja gitu yang didapetin impact-nya buat diri sendiri? Mungkin dari Kak Shelly dulu deh. Oke, dari aku ya berarti ya. Impact yang aku dapat sebagai beasiswa Jarum ada 2 poin gede sih sebenarnya. Yang pertama, aku setuju sama Michelle tadi, koneksi. Jadi menurut pengalaman pribadi aku nih, karena beasiswa Jarum ini dia juga terdiri dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dari 34 provinsi tersebar gitu kan ya. Jadi ketika kami ada soft skill training, kami dikumpulkan di suatu tempat tuh, kami merasa kayak apa ya, network circle-nya tuh jadi jauh lebih luas. Kenapa? Ketika kami ditempatkan dalam satu kelompok, waktu itu aku satu kelompok sama beberapa teman dari Papua, dan kayak itu seru banget sih, kayak kami sharing kayak bagaimana sih keadaan, kayak kalau aku di Pulau Jawa ya, misalnya kayak kalau di Pulau Jawa tuh kayak gini, terus kayak aku tuh kepo gimana sih kayak kondisi perkuliahan di teman-teman di Papua waktu itu, dia di Jayapura gitu kan, terus dia sharing, terus aku kayak oh ternyata ini ya, ada yang sama, ada yang nggak sama ya, terus kita belajar satu sama lain kayak kalau misalnya kondisi kayak gini kayak gini nih, apa yang pengen kamu lakukan sih buat kayak kota kamu, waktu itu dia nanya kayak gitu ke aku, dan akhirnya kita sharing, dan kayak menurut aku somehow it sparks apa ya, as a motivation lah buat aku sendiri, karena di situ aku merasa kayak oke, buat teman-teman yang di Pulau Jawa, bersyukurlah karena akses kalian jauh lebih mudah ya untuk mencapai berbagai fasilitas dibanding teman-teman yang mungkin nggak di Pulau Jawa gitu. Dan dari situ itu juga men-trigger sesuatu sih di
diri aku waktu itu kayak, terus kalau punya akses lebih kayak lu bakal manfaatin buat apa? Masa lu cuma duduk diam terus nikmatin udah gitu kan, kayak terus what's the point gitu kan ya? You're not as apa ya? Eksploratornya tuh nggak ada gitu loh, kayak kalau cuma duduk diem doang. Terus kayak ya that spark something in me, and itu juga membuat aku berpikir kayak akhirnya ada satu poin itu 1 tahun setelahnya aku pernah bikin juga semacam kayak non-organizational benefit sama teman-teman buat sharing, tapi itu kayak close sih, not open to public, cuman kayak kita sharing gimana sih kayak dunia kerja, terus kayak tips and tricks untuk masuk dan diterima di perusahaan-perusahaan yang diidamkan, lalala gitu. Dan itu salah satu efek dari ketika aku membuat build connection ya sama teman-teman based on aku, karena ada teman-teman based on aku juga di dalam komunitas tersebut gitu. Itu satu yang apa namanya, koneksi. Yang kedua tuh personally aku merasa aku lebih berani untuk apa ya, untuk ngambil kesempatan lah intinya gitu. Walaupun sebenarnya kalau sebelum aku jadi beson aku mikir kayak ya aku udah cukup berani kok, aku bisa ikut ini itu, tapi ketika ikut beson, ketika lihat dan ngobrol sama teman-teman beson, ketika lulus dari beson aku merasa kayak oh ya, beson ini ada perannya juga nih untuk meningkatkan confidence aku. Wow, tiba-tiba ada coretan yang untuk meningkatkan confidence aku gitu kan. Kenapa? Soalnya aku merasa ketika ngelihat teman-teman yang lain nih kayak dia sharing pengalaman dia ikut lomba gimana, terus kayak gimana caranya dia bisa dapat penghargaan, gimana caranya dia bisa overcome not only achievement ya, tapi kayak ada juga dulu mental health, dia mental health survivor dulunya, terus aku kayak terus aku merasa kayak ya you have to man up ya, you have to step up the game ya in your life at some point gitu. Dan menurut aku itu ada salah satu pemicunya ketika aku bergaul dengan teman-teman dari Beson Jarum gitu sih. Oke, wah menarik banget ya Kak. Ya benar banget sih kalau misalnya networking, kayak mungkin tadi Kak Shelly cerita, Kak Shelly tuh ketemu ada temen yang dari Papua gitu, itu sharing-sharing kayak terkait gimana sih satu sama lain, dan benar banget aku juga, aku ngerasa sendiri karena sebagai penerima Tanoto Foundation, penerima beasiswa Tanoto Foundation, aku juga punya banyak apa ya, kayak teman-teman yang penerimanya tuh misalnya dari Riau gitu, dan mereka juga cerita-cerita kayak misalnya di sana tuh gimana gitu. Jadi mungkin sebenarnya itu salah satu apa ya, benefit juga kalau misalnya teman-teman jadi penerima beasiswa, apalagi beasiswanya ini skala nasional kayak yang udah dimiliki sama speaker-speaker kita ini gitu ya. Jadi koneksinya ya nggak sebatas di domisili kalian doang gitu loh, tapi bisa expand tuh. Oke, Yes, betul. thank you banget Kak Shelly. Mungkin abis ini kita pindah ke Kak Christian nih. Kak, boleh tolong cerita nggak Kak, kira-kira dari setelah menjadi penerima Genbi, impact apa sih yang benar-benar Kakak dapetin ke diri Kakak sendiri gitu? Apakah itu membantu Kak Christian jadi berkembang lebih baik di kuliah atau gimana tuh Kak? Jelas ya. Jadi udah ke unmute, oke. Nah jadi benar sih tadi kalau dari kata Kak Feli, dari kata Michelle juga, mungkin kita banyak banget bisa kenal banyak orang dari berbagai daerah. Nah, cuman kalau dari aku tuh yang aku highlight sih, yang aku kerasa banget impact-nya itu adalah ini sih kayak bantuan secara materialnya itu loh kalau menurutku. Karena dari itu akhirnya aku bisa bayar kos sendiri gitu, bisa meringankan orang tua juga. Nah itu sih ya kesenangan tersendiri sih ketika kita bisa, maksudnya kita bisa mendapatkan beasiswa dan itu akhirnya bisa membantu proses perkuliahan kita gitu tanpa harus membantu orang tua. Nah itu sih. Nah itu terus semenjak itu juga akhirnya jadi dulu tuh aku tuh kan pernah kuliah kan sebelumnya, akhirnya pindah. Nah setelah pindah itu aku selalu berpikir aku ingin kuliah itu mandiri gitu. Nah jadi selama itu aku part time ngambil apa banyak-banyak. Nah akhirnya mungkin akhirnya waktu buat belajar juga sedikit kan. Cuman akhirnya semenjak ada beasiswa ini akhirnya lumayan membantu dan akhirnya aku bisa ini sih, gitu, bisa fokus ke akademik lebih juga, dan juga ada peningkatan juga dan lain-lain gitu. Dan kedua ya itu sih kayak banyak info-info nih kayak tentang rekrutmen BI gitu. Kan ada namanya PCPM kan. Nah, karena terhimpun dalam lingkungan Genbi, ya ada info-info gitu sih kayak gimana bisa lolos gitu dan lain-lain gitu sih. Nah, itu info-info itu yang aku rasa itu bakal berguna untuk kedepannya juga. Gitu. Oke, thank you banget Kak Christian. Bener banget kalau misalnya kalian jadi penerima beasiswa gitu ya, kayak selain mendapatkan impact untuk diri sendiri, kayak kalian nanti ke develop soft skill ya, kalian juga bisa ngasih impact juga ke orang lain. Kayak tadi Kak Christian bilang, ngebantu finansial orang tua, itu bener banget guys. Jadi ya itu salah satu benefitnya ya Kak Christian ya. Oke, habis ini mungkin kita pindah ke Kak Ludi nih.
Kalau di gimana sih Kak, impact yang Kakak dapetin selama menjadi penerima beasiswa unggulan gitu, untuk diri Kakak sendiri terlebih? Oke, thank you Michelle. Mungkin aku boleh mungkin kurang lebih mirip sama Kak Christian ya, tapi mungkin aku tambahin sedikit aja. Material itu game changer loh teman-teman semua. It's really game changer, itu benar-benar mengubah hidup teman-teman semua. Karena dengan uang itu, ini kita bukan aku menghamburkan uang ya, cuman privilege untuk bisa dapat akses itu membuat kita untuk ya kita let's say aku sekarang bisa ikut kayak workshop, let's say data camp, atau aku bisa masuk bisa nambah social capital aku, atau aku bisa nge-treat teman aku, atau aku bisa aku bisa ngebantu orang tua aku. Itu kayak salah satu hal, apa sih momen yang paling ini sih kayak yang paling benefit banget sih dari beasiswa aku gitu. Jadi kalau misalkan ditanya terkait impact apa enggak, sebenarnya beasiswa unggulan itu buat aku sangat impact. Tapi memang tadi yang aku bilang adalah, tadi yang aku ingetin adalah, kalau namanya kita dapat dana atau grant yang gede, itu emang harus benar-benar teman-teman atur sih, jangan sampai ya kita dapat duit banyak, jadinya malahan ya udah kita malah fire-firein duit itu sih. Dan terlebih lagi kayak di tengah pandemi ini ya kita banyak bantu orang tua, jadinya ya mungkin ya Christian ya, kita jadi bisa dapat bisa ngeringanin mereka untuk biaya kuliah dan segala macam. Itu sih mungkin aku. Oke, bener banget kalau begitu kita dapat beasiswa tuh jadi game changer banget ya, apalagi kalau misalnya kita baru di semester awal kuliah, dan itu bakal ngebantu kita banget untuk melangkah lebih lanjut gitu ya di semester-semester berikutnya. Dan apalagi kalau misalnya kita mau cari intern atau masuk ke dalam organisasi, itu kan jadi salah satu good selling point banget untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin nih dari teman-teman partisipan ada yang mau nanya langsung gitu ya, open mic ke 3 speaker keren kita ini, bisa langsung dipersilahkan guys, kalau misalnya mau open mic gitu ya, langsung nanya, ini kapan lagi nih bisa nanya sama 3 penerima beasiswa sekaligus. Mungkin dari teman-teman Logis SM nanti bisa dibantu unmute kali ya. Mungkin ada yang mau raise hand gitu guys, untuk nanya-nanya nih. Terlebih teknisnya mungkin bisa banget, bisa langsung nanya. Kita tunggu 2 menit kali ya Kak ya, mungkin ini masih malu-malu dan nyusun pertanyaan gitu ya. Oke, mungkin sambil nunggu, aduh gimana nih Kak kabarnya nih selama pandemi dan semuanya serba online? Mungkin kalau misalnya offline kan seru banget ya, kayak beasiswa ketemu-ketemu, forum-forum. Nah, ini Kakak gimana nih, kayak saling kumpul satu sama lain di komunitas beasiswa masing-masing? Iya, mungkin dari Kak Christian kali ya, gimana nih Kak selama ini di GNBI gitu ya, online dan forum-forumnya yang tadi kayak Kakak bilang, aduh nggak bisa offline nih, nggak bisa ketemu sama speaker keren secara langsung gitu. Ya, kalau untuk GNBI sendiri sih, ini sih, memang itu kan banyak event banget kan, jadi kayak tiap minggu pasti ada kayaknya. Nah gitu, jadi tetap kalau memang lagi bisa join aja gitu. Terus akhirnya ya bisa dapat banyak pengetahuan juga. Nah terus juga karena waktu itu kemarin aku kedapatan untuk bikin event untuk GNBI UGM internal. Nah itu jadi kita bikin scale up me gitu untuk kayak workshop tentang problem solving skill. Nah gitu, dan akhirnya ya udah kita akhirnya ya via online juga kan untuk rumusin dengan lainnya gitu. Ya so far seru sih gitu, cuman dibatasin juga ya teman-teman, maksudnya ya screen time kita itu ya kalau memang banyak event atau apa dibatasin aja gitu, jangan sampai banyak nih terus akhirnya semua diambil tapi nanti malah kita jadi matanya capek, jadi itu, jadi kayak tetap disesuaikan juga gitu sih. Oke, iya bener banget, meskipun semuanya terbatas tapi ya kita juga harus jaga kapasitas diri sendiri gitu ya Kak Tian ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Ludi gimana nih Kak, beasiswa unggulan selama online? Kan nggak bisa itu ya, kayak ketemu-ketemu gitu di forum atau gimana, itu gimana tuh Kak selama pandemi ini? Jujur, kalau pandemi itu mobilitas kita makin cepat, jadi kita bisa multitasking, ngapain segala macam, tapi drain energinya tuh lebih banyak. Jadi benar sih tadi kata Kak Christian gitu loh. Jadi mungkin pas selama pandemi ini aku bisa ikut banyak hal sekaligus, bisa maintain banyak hal, bisa ikut banyak organisasi, tapi di satu sisi adalah
karena kita semuanya online digital, jadi kita kalau offline kan kita punya refreshing time kan, jadi kita ngobrol sama teman kita, bisa bercanda, bisa deep talk segala macam. Cuma karena online, ya udah kita tasking aja, kerja, tapi at the end kita bisa cepet banget burn out. Jadi saran aku tadi bener sih teman-teman, kata Katian ya, kita boleh ikut banyak kegiatan, tapi kita harus ya sisain waktu kita dalam 1 minggu tuh benar-benar untuk diri kita sih, untuk ya rewarding diri kita. Let's say kita beli makanan enak, atau kita pengen tidur aja seharian, atau nggak pengen buka HP, HP-nya dibuang, kita baca buku seharian, itu mungkin bisa sih untuk membantu teman-teman. Maybe itu aku sih. Oke, thank you banget kalau benar guys, meskipun opportunity-nya banyak, kita bisa ngambil segala hal, tapi ya jaga diri gitu ya, jangan terlalu burn out. Oke, mungkin kalau dari Kak Shelly nih Kak, kan Kak Shelly udah di Shopee ya sekarang, mungkin Kak Shelly gimana nih, apakah ada hambatan gitu, atau capek Kak, atau gimana nih Kak, selama online ini? Oke, tadi aku jawab yang awal dulu. Soalnya tadi kan teman-teman pada jawab kayak gimana komunitas penerima Iya. beasiswanya ketika ini kan. Betul. Karena aku ini putus-putus ya? Enggak, jelas banget kok Kak. Oke. Tadi soalnya ada gema gitu, jadi aku stop dulu. Oke, kalau misalnya di komunitas Best One, karena aku kan sebenarnya udah graduate dari Best One itu setahun, nggak 2 tahun lalu. Terus kita sebenarnya masih ada satu grup nih yang isinya Best One angkatan 34 dan udah pokoknya dari kota manapun ada gitu lah, macam-macam gitu kan. Itu masih heboh aja sih, aku herannya masih heboh aja sampai sekarang. Kayak kadang-kadang kita ngebahas berita yang lagi hangat lah, misalnya kayak kemarin pernah ada yang cipta kerja lalala, terus kayak dibahas gitu kan. Terus sekarang tuh lagi kita tuh tetap ada aja teman-teman yang share info dan gak pelit info. Kalau misalnya sekarang angkatan aku angkatan yang kayak pada baru lulus dan mau cari kerja gitu ya mungkin ya. Dia banyak banget tuh yang nge-share info-info kayak loker kerja, atau kayak ini kesempatan magang di sini, kesempatan kerja di sini, terus kayak ada yang mau ini enggak, bahkan ada yang ngajakin kayak ada yang mau ini enggak bisnis sampingan sama gue gitu, terus kita gini, terus kayak kocak banget lah. Kayak lucunya tuh kayak apa ya, keikatan temenannya tuh kayak masih kuat-kuat aja gitu loh, walaupun kita udah nggak ketemu secara fisik kayak sejak 2 tahun lalu, dan sekarang pun kayak semua serba online gitu kan ya. Tapi asiknya apa ya, orangnya banyak yang heboh, mereka nggak pelit sharing, dan ya I'm grateful for that lah. Saya kayak enak lah, teman-temannya pun kayak apa ya, ramah gitu. Kalau pertanyaan kedua tadi yang dari segi kerjaan ya, aku somehow setuju nih sama jawabannya Ludi, kayak it's a bit tricky right now ya to manage your energy and to avoid burnout. Setuju banget. Aku malah setelah kita hampir setahun ya sekarang ya kalau di Indo untuk WFH ini, pokoknya nggak ada, online semua lah, pokoknya online gitu kan. Itu tuh aku udah sampai di titik di mana kebanyakan WFH menurut aku malah jadi gak produktif. Kenapa? Soalnya mungkin jiwa sosialnya sudah tergelitik gitu ya, kayak aku perlu ketemu teman gitu face to face, tapi somehow aku juga takut kalau itu malah ngebahayain teman-teman aku sendiri ya, makanya masih ditahan gitu. Cuman susahnya itu ngatur energi, ngatur energi dan batasin screen time tadi yang Ian bilang. Aduh, itu apa ya, it's a new level lah for time management menurut aku. Kalian harus pinter-pinter lah ngurusin apa yang membatasi diri, kayak jangan kebanyakan ini, jangan kebanyakan itu, karena sesuatu yang terlalu banyak pasti implikasinya ada ya pokoknya efek ke sesuatu gitu kan. Jadi please be thoughtful buat semua teman-teman yang di sini, manage waktu baik-baik, dan jangan lupa kalau misalnya online tuh bukan berarti apa ya, sekarang work from home itu bukan, atau school from home itu bukan berarti semuanya harus tatap layar gitu. Please make time for your family, karena menurut aku ini kesempatan emas nih buat walaupun kalian sekarang banyak yang mungkin lagi kayak di luar kota gitu, yang nggak bareng keluarga, nggak apa-apa, tapi make time to contact them more, karena menurut aku ini masa-masa yang mungkin sulit buat banyak orang juga gitu. Itu sih. Oke, bener banget. Jadi meskipun kakak high achievers ini banyak gitu ya aktivitasnya, tapi bener banget guys, jangan lupa untuk dibatasi gitu ya. Please use your limited screen time lah, jangan terlalu over gitu.
Nah, mungkin ini dari semua pertanyaannya udah cukup ke-cover sih, Kak. Jadi, ini mungkin udah nggak ada yang mau raise hand lagi ya untuk nanya. Jadi, sebenarnya bisa kita tutup karena udah ke-wrap up juga nih semua materi terkait beasiswanya. Jadi, dari aku pribadi, aku mau ngucapin banyak makasih banget untuk Kak Ludi, Kak Shelly, Kak Christian. Makasih banget udah mau datang hari ini, udah mau sharing banyak banget. Mungkin ini salah satu opportunity yang kita juga belum tentu bisa dapetin gitu ya secara offline, karena ini kan benar-benar bisa menyatukan lah semua partisipan, nggak cuma di Jabodetabek doang, tapi kita bisa reach out banyak wilayah gitu untuk partisipan ini. Jadi makasih banyak banget Kak untuk semua pemaparannya, dan semoga kakak-kakak bertiga ini sukses terus ya untuk apapun yang dilakuin ke depannya. Thank you so much Kak. Mungkin habis ini ada closing statement gitu ya, singkat dari Kak Ludi, Kak Shelly, dan Kak Christian untuk pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman semuanya. Oh, oke, mungkin dari Kak Ludi dulu deh, boleh. Oke. Oh, oke, closing statement dari aku ya. Teman-teman, hidup itu cuma sekali. Jadi jangan pernah jadi manusia yang sia-sia. Kita sebagai manusia tuh sering banget nyesel tuh akhir-akhir. Jadi jangan, kalau misalnya ada opportunity apa atau kesempatan apa, jangan takut untuk mencoba gitu loh. Karena at the end mungkin kita ngeliat kayak saingan kita banyak untuk daftar beasiswa ini, atau saingan kita banyak nih untuk ikut ini atau lomba ini atau itu. Kayak aku main maksudnya dia lebih pintar daripada aku. At the end nggak ada yang tahu gitu loh. Pada akhirnya teman-teman sebenarnya bisa dapetin itu apa enggak. Jadi saran aku jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, dan let's say kalau teman-teman udah kerja keras banget dan at the end gagal, menurut aku apa ya nggak apa-apa. Menurut aku justru dari kegagalan itu teman-teman bisa lebih bersyukur dalam hidup dan melihat bahwa aku udah pernah gagal nih pada saat ini, dan kedepannya mungkin aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi menurut aku jangan pernah berhenti mencoba dan terus berusaha. And then mungkin aku mau kasih satu rekomendasi buku teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman sekarang kan lagi masa-masa akil balik nih, mencari jati diri, aku pengen menjadi apa dalam masa depan, berperan dalam masyarakat seperti apa, atau aku pengen masuk kuliah jurusan apa. Nah mungkin aku bisa punya rekomendasi buku, teman-teman bisa baca Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Bukunya dibilang murah juga, di Tokopedia banyak, sekitar 50 ribuan. Itu bisa, I hope itu bisa bantu teman-teman untuk mencari jati diri teman-teman seperti apa. Itu dari aku. Thank you. Wow, so inspiring. Thank you banget Kak Ludi. Mungkin dari sini kita pindah ke Kak Shelly ya Kak ya. Boleh nih Kak closing statement singkatnya buat teman-teman semuanya. Oke, dari aku ada 2 hal yang aku pengen teman-teman ingat. Yang pertama, coba untuk bersahabat dengan rintangan hidup. Wah, berat banget ya. Ya, pokoknya intinya tuh kayak ya rintangan bakal selalu ada gitu. Buat teman-teman yang SMA, mungkin kegalauannya sekarang milih kuliah, milih jurusan. Terus gimana caranya aku bisa dapat apa yang jurusan aku pingin atau universitas yang aku pingin gitu. Atau mungkin kalian mau terjun ke bidang lain ya. Pokoknya intinya how to achieve that itu menjadi pertanyaan kan buat teman-teman. Menurut aku pasti ada lah. Setiap hari pasti ada lah pertanyaan di otak kalian, how am I going to do this gitu kan. Itu ada. Jadi pertama tadi benar katanya Ludi, jangan takut. Coba bersahabat lah, maksudnya berteman sama rintangan itu jangan malah dihindari gitu. Kayak kalau kamu punya teman, kamu datang kayak kamu ngobrol kan, kamu cari tahu kayak dia lagi galau kenapa, terus kayak kamu berusaha berteman dengan itu, jangan lari dari itu gitu. Itu menurut aku jadi suatu tanda kedewasaan juga sih kalau personally ya menurut aku gitu. Dan yang kedua, karena kita tadi lagi ngomongin beasiswa gitu ya, dan menurut aku beasiswa tuh secara singkatnya tuh kayak kamu ada kesempatan lebih, dan mungkin aja teman-teman kamu tidak bisa mencicipi kesempatan tersebut gitu. Nah, kalau kamu dapat nih kesempatan dapat beasiswa yang tadi aku cerita, yang Ian cerita, yang Ludi cerita juga, pertama bersyukur, tapi jangan jangan lupa nih untuk payback. Jadi aku tuh suka banget sama konsep payback gitu ya. Kalau teman-teman tahu kayak konsep karma gitulah, kayak you have to sesuatu tuh ada penyebabnya, terus kayak pasti ada implikasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu dapat kesempatan beasiswa ini, make sure kalau apa yang kamu dapat itu ya jangan pelit-pelit lah sharing ke orang lain gitu kan ya. Nggak ada salahnya gitu loh. Kamu sharing bukan berarti kamu bertambah dalam artian miskin gitu. Jadi make sure you pay back for what privilege that you got gitu. Itu sih. Yes, benar banget Kak. Mungkin
pesan juga nih ya buat teman-teman semuanya, bertemanlah dengan rintangan. Tuh, catat tuh guys. Oke, mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Christian nih untuk closing statement buat teman-teman semua Kak. Silakan Kak Christian. Oke. Nah, kalau pesan-pesan dari aku sih pertama ada 2 ya. Pertama itu konteksnya itu umum. Jadi kalau menurut aku teman-teman tuh dalam hidup nanti ke depannya kayak start with the end of mind gitu. Jadi kayak nanti tuh teman-teman tuh maunya jadi apa sih gitu. Habis itu kalian proyeksi ke depan terus tarik ke sekarang, terus kira-kira bikin goals kecil-kecil yang bisa dicapai gitu. Jadi itu harapan nanti teman-teman nggak bingung ke depannya gitu, kayak mau ngapain, terus kayak mau jurusan apa. Jadi kayak start with the end of mind gitu. Karena dengan ada tujuan tuh ya kita melangkah tuh lebih pasti gitu. Kita tuh lebih berenergi dan juga ya kita bisa milah-milih nih mana yang penting, mana yang enggak gitu. Jadi kayak enggak semuanya kita ambil gitu. Dan itu akhirnya bisa penting buat diri kita. Kemudian untuk kalau konteks untuk beasiswa, benar tadi aku setuju sama Ludi kayak coba aja guys gitu karena kita nggak tahu gitu. Pokoknya coba aja gitu karena entah ada mukjizat apa, entah apa nanti pokoknya asalkan teman tetap berusaha dan juga ya kadang tuh faktor luck juga ya gitu. Tapi yang penting teman-teman mencoba gitu. Dan juga banyak benefitnya juga gitu. Tadi kata Kak Feli juga giving back juga gitu. Jadi kayak contohnya sekarang karena aku penerima GNP aku bisa giving back kan lewat 1000 manfaat di sini gitu untuk teman-teman juga yang lain gitu. Jadi itu sih pesan dan juga kesan aku teman-teman. Semangat. Wah, thank you banget Kak Tian untuk closing statement-nya. Jadi bener banget guys, kalian intinya tuh coba dulu dan ya udah jangan takut karena semua orang punya kesempatan yang sama gitu untuk mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Mungkin sharing dikit doang. Aku tuh dapat beasiswa semester 1 udah mulai seleksi guys. Kalau kakak-kakak ini kan ketika wah CV-nya udah full gitu ya, experience-nya udah banyak dan pas aku apply di Tanata Foundation ini aku bener-bener nol gitu. Aku nggak punya pengalaman apa-apa karena ya masih maba, masih baru ke dunia kuliah gitu dan ya udah aku modal nekat, modal percaya aja sama diri sendiri kayak oke, I can go through this gitu. Ya udah, jadi aku nekat, aku coba, aku nggak CV aku nggak full kayak kakak-kakak ini yang udah keren-keren banget dan ya udah akhirnya bisa gitu sampai di sini. Jadi emang benar banget tadi kayak kalau dia juga bilang coba aja karena kalian nggak tahu apakah ini tuh pintu yang bakal kebuka gitu loh buat kalian. Jadi ya keep in mind guys, jangan pernah nyerah dulu gitu sebelum coba. Oke, I think that's all untuk talk show hari ini, Kak. Thank you banget Kak Ludi, Kak Shelly, Kak Christian sekali lagi. Dan sukses terus, Kak, ke depannya. Oke, mungkin habis ini bisa aku lempar lagi ke MC kita ya, untuk Ken. Silakan, Ken. Oke, makasih banyak untuk Kak Selin. Mungkin langsung aja nih, kita dari tim 1000 Manfaat juga akan memberikan sertifikat kepada 3 pembicara kita barusan. Sebagai bentuk apresiasi sebesar-besarnya atas materi-materi yang telah mereka sampaikan. Untuk tim teknis, mungkin bisa dimulai dari Kak Ludi. Bisa sekalian kita foto nih Kak, bisa bergaya sesuai hitungan saya. Oke, mungkin kolom chat juga bisa di freeze sebentar karena kita mau melanjutkan sesi foto sertifikat. Oke, baik. Dalam hitungan 3, 2, 1 ya, Kak. 3, 2, 1. Sekali lagi, Kak Ludi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak saya sampaikan untuk Kak Ludi atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya ada untuk Kak Sally. Oke, Kak Sally juga bisa bergaya sesuai aba-aba saya. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, Kak. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak juga untuk Kak Sally. Oke, selanjutnya ada untuk Kak Christian. Bisa bergaya sesuai aba-aba saya juga. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, makasih banyak banget untuk Kak Christian dan 2 pembicara lainnya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak untuk keempat pembicara yang sudah hadir pada hari ini dengan materi yang keren sekali. Mungkin kalau ibarat makanan tuh udah kayak nasi Padang ya, ada nasinya, ada sambal hijaunya, ada daun singkong, ada rendang, terus sama tambahan es Milo hangat, udah komplit banget. Nah,
sebelum kita tutup nih pada sesi webinar kita hari ini, kita akan foto bareng tentunya untuk dokumentasi nih. Mungkin untuk semua peserta boleh banget untuk segera menghidupkan kameranya. Oke, mungkin ditunggu sampai 15.38 ya, kalau yang mau pakai hijab dulu atau dandan dulu boleh banget. Oke, karena udah 15.38 mungkin untuk yang di chat mungkin bisa diheningkan terlebih dahulu karena nanti akan muncul kalau kita tekan screenshot. Oke, jadi di sini ada sekitar 3 slide, nanti saya akan 1, 2, 3 sampai 3 kali. Mohon untuk gayanya ditahan dulu sampai 3 kali hitungan. Karena kita nggak tahu akan ada di slide mana. Mungkin dimulai aja untuk tim teknis dengan panduan saya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, makasih banyak untuk teman-teman kita yang udah on cam. Gak kerasa nih teman-teman, udah 2,5 jam kita belajar bareng di sesi webinar pada siang hari ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang apply atau akan apply ke beasiswa, termasuk diri saya sendiri, bisa diterima dan mendapat rezekinya gitu. Oke, mungkin aku akan ngasih informasi juga seputar feedback dan sertifikat. Mungkin tim teknis bisa share screen. Nah, untuk teman-teman peserta, boleh banget untuk ngisi feedback webinar 1 dari 1000 ini dengan link yang sudah tertera. Nah, habis isi feedback ini, orang-orang yang sini baru bisa nanti dapat sertifikat yang akan dikirimkan paling lambat H+7 setelah acara selesai. Begitu. Nanti linknya mungkin juga akan kita kasih di kolom chat. Nah, selain itu, aku mau mengingatkan lagi nih, untuk karena kita ada challenge, yaitu IG Story Challenge, yang udah disebutkan tadi, gimana template-nya kalian bisa banget lihat di IG 1000manfaat.id, kalian tinggal isi insight-insight apa atau bagian-bagian apa yang kalian dapetin dari webinar kali ini yang paling menarik. Nah, nanti 5 orang terbaik akan mendapatkan total hadiah 250.000. Mungkin sekian ya, sekian dari webinar pada hari ini. Aku Ken Alusna selaku MC, mewakili seluruh panitia 1000 Manfaat, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tambahan juga, untuk IG Story Challenge, deadline-nya pada hari ini pukul 23.59.